Kali ini saya akan membahas tentang teori partisipasi politik, yaitu salah satu konsep kunci dalam ilmu politik yang menunjukkan seberapa sehat sebuah demokrasi dijalankan. Partisipasi politik bukan hanya soal memilih dalam pemilu, lebih dari itu adalah bentuk keterlibatan warga dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dia menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah sekaligus cermin dari kualitas demokrasi itu sendiri. Apa itu partisipasi politik? Secara sederhana, partisipasi politik berarti keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik mencakup tindakan individu yang dilakukan secara sadar untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sementara Budiarjo menjelaskan bahwa partisipasi politik bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik oleh individu maupun kelompok untuk memengaruhi kebijakan publik. Ras dan Althoff menambahkan bahwa, partisipasi politik memiliki intensitas yang berbeda-beda, dari yang sangat aktif hingga pasif. Jadi disimpulkan bahwa partisipasi politik bersifat sukarela, dilakukan dengan kesadaran dan memiliki tujuan politik yang jelas. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik, yang pertama itu partisipasi politik bisa menjadi 2. Konvensional dan non-konvensional. Konvensional adalah sebuah partisipasi yang dilakukan melalui jalur resmi dan diakui oleh sistem politik. Contohnya itu seperti pemilu, menghadiri kampanye, bergabung dengan partai politik atau menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat. Yang non-konvensional dilakukan jalur formal, seperti demonstrasi, membuat petisi, melakukan boikot, hingga aksi pembangkangan sipil yang masih dalam batas hukum. Bentuk ini biasanya muncul ketika masyarakat merasa jalur formal tidak lagi efektif untuk menyampaikan aspirasi. Menurut Verbadani, partisipasi politik terbagi menjadi 4 bentuk utama. Yang pertama itu memberikan suara dalam pemilu, ikut dalam kegiatan kampanye, aktivitas komunal yang bernuansa politik, dan kontak personal dengan pejabat pemerintah. Masing-masing bentuk memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda, dari yang paling sederhana hingga yang membutuhkan keterlibatan aktif dan waktu lebih besar. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yang pertama itu, kenapa ada orang yang berpartisipasi politik sementara yang lain cenderung apatis? Jawabannya bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Internalnya mencakup, kesadaran politik, pengetahuan tentang sistem politik, tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, serta efikasi politik, yaitu keyakinan seseorang bahwa tindakannya dapat membawa perubahan. Jika seseorang merasa suaranya bermakna, ia akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Sementara eksternalnya itu mencakup kondisi ekonomi, pendidikan, usia, pekerjaan, jenis kelamin, hingga sistem politik yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik biasanya lebih aktif secara politik karena memiliki sumber daya yang lebih, seperti waktu, uang, dan informasi. Teori-teori tentang partisipasi politik ada beberapa yang utama yang menjelaskan mengapa orang mau mau atau tidak mau berpartisipasi dalam politik. Yang pertama itu teori pilihan rasional dari Downs dan Olson, menyatakan bahwa manusia cenderung bertindak rasional, menghitung untung dan rugi. Jika manfaat ikut politik lebih besar daripada biayanya, seseorang akan ikut berpartisipasi. Kedua, teori sumber daya dari Verbas, Solman, dan Brady menekankan bahwa partisipasi politik bergantung pada 3 sumber utama, yaitu waktu, uang, dan keterampilan kewarganegaraan. Semakin besar sumber daya dimiliki, semakin tinggi peluang seseorang terlibat dalam politik. Ketiga, pendekatan psikologis. Ini menyoroti peran sikap, motivasi, dan orientasi politik. Sosialisasi politik sejak kecil dari keluarga, sekolah, atau media juga membentuk perilaku politik seseorang. Dan keempat, teori mobilisasi yang menjelaskan bahwa partisipasi seringkali terjadi karena dorongan eksternal seperti ajakan dari organisasi, jaringan sosial, atau elit politik. Mengapa partisipasi politik itu penting untuk demokrasi? Partisipasi politik adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa keterlibatan rakyat dalam demokrasi, demokrasi kehilangan legitimasi dan maknanya. Melalui partisipasi politik, rakyat bisa mengawasi kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan memastikan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi juga menjadi sarana pendidikan politik. Dengan terlibat aktif, warga negara belajar berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban, serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Namun saat ini demokrasi menghadapi banyak tantangan, mulai dari apatisme, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik, hingga penyebaran disinformasi.
Partisipasi politik juga belum merata, contohnya kelompok tertentu masih kurang terwakili, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun akses informasi. Jadi kita bisa simpulkan, bahwa partisipasi politik adalah inti dari demokrasi yang hidup. Ya, bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab, setiap warga negara. Melalui partisipasi yang sadar, inklusif, dan kritis, masyarakat dapat memperkuat legitimasi pemerintahan, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan saja, tapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan memahami teori partisipasi politik, kita bisa lebih sadar bahwa setiap suara dan tindakan memiliki arti penting dalam membentuk arah dan masa depan bangsa.